kuasa yang membaharui kehidupan kami, yang membawa kehidupan kami, membaharui karakter kami Tuhan, sesuai dengan karakter yang ada padamu Tuhan. Ya Tuhan, biar Engkau nyatakan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hati kami Tuhan diisi dengan firman-Mu yang mengubah kehidupan kami, membaharui kehidupan kami dari hari ke hari sampai pada perubahan yang sesungguhnya, di mana kami akan menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Tapi oleh firman-Mu Engkau nyatakan segala kekurangan, segala kelemahan, segala yang belum ada dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan mengubah kehidupan kami, yang memenuhi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami buka pikiran kami. Biar kebenaran firman-Mu menjadi iman dalam hati kami, untuk kami tak pegang teguh. Sebab firman-Mu itu sendiri yang menyucikan, memandikan kami dengan kuasa-Mu Tuhan, untuk menjadikan kami ditampilkan tanpa cacat celah, tanpa kerut dan segala sesuatu yang menghalang kehidupan kami untuk bersekutu dengan kuasa firman-Mu. Untuk Tuhan, pakai hamba-Mu dalam penyampaian firman-Mu Tuhan. Biarlah otoritas kuasa-Mu Tuhan nyata memberkati kami semua Tuhan. Membuka hati kami, membuka pengertian kami Tuhan, supaya kami tetap teguh dalam Engkau, dan kami pegang terus firman-Mu sampai di mana Engkau mengendaki kami dalam dunia ini, sampai Kau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara bagi kami semua Tuhan. Kami sambut firman-Mu yang agung, yang adalah pribadi-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa pekerjaan, kuasa kegelapan yang masih mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, kami sanggup manggil nama-Mu Tuhan untuk mengusirnya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa pekerjaan iblis yang mau mengganggu, menghalangi kami mendengarkan firman, kami hancurkan semua. Terima kasih Tuhan, kami merendahkan hati kami, dan kami sambut firman-Mu yang agung itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sampaikan selamat malam buat kita semua. Salam sejahtera dari kasih Tuhan Yesus. Selamat berbahagia dalam bersama kita mendengarkan firman. Semoga berkat Tuhan, kuasanya, pemulihannya akan memenuhi kita semua. Kita boleh merasakan damai sejahtera surga itu menguasai kita dari awal sampai akhir dari pendengaran kita akan firman, dan tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari antara kita. Sudah ikut mendengarkan lewat internet, saya sampaikan salam yang sama dimanapun sudah berada. Semoga hadirat Tuhan, kuasanya tetap menyertai saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Kita kembali lanjutkan studi kita. Kita sudah sampai kepada saksi yang kedua dari Injil Yohanes yang menyatakan tentang Yesus yang adalah anak Allah. Ada 3 saksi. Yang pertama di dalam Fatsal 1, saya ingatkan lagi ayat 1 sampai dengan ayat 14, itu adalah kesaksian dari Rasul Yohanes, ya, kesaksian dari Rasul Yohanes. Sedangkan saksi yang kedua ayat 15 sampai ayat 37 itu kesaksian dari Yohanes Pembaptis atau Nabi Yohanes. Saksi yang ketiga itu ayat yang ke-38 sampai ayat yang terakhir. Ayat yang ke-51 itu saksi ketiga, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang bersaksi. Sudah berulang kali saya ulangkan bahwa kenapa Tuhan perlu menjadi saksi, itu adalah untuk meneguhkan kesaksian dari manusia, ya, sehingga kesaksian manusia itu ada otoritasnya, ada kuasanya. Karena apapun bentuk kesaksian seorang manusia, siapapun, jika tidak disertai dengan kuasa Allah, maka kesaksian itu hanya merupakan perkataan manusia biasa. Tapi sesederhana apapun
sesederhana apapun kesaksian dari seorang manusia, jika kesaksian itu disertai oleh Tuhan, maka dari yang sederhana itu akan lahir perkara-perkara yang besar, meneguhkan perkara-perkara yang besar. Dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan sampai hari ini. Kembali di Injil Markus pasal yang terakhir, 2 ayat terakhir mengingatkan kita lagi ini. Ayat 19-20. Markus 16 ayat 19-20. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, bicara tentang kuasa yang diberikan kepada murid-murid yang diutus untuk melaksanakan amanat agung. Murid-murid dilengkapi oleh Tuhan dan seterusnya. Ya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ia duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah tangan kanan Allah. Ia menjadi imam besar yang melayani kita sampai hari ini. Ya, sampai hari ini kata Ibrani 7, dia menjadi imam besar yang melayani kita masuk sampai ke hadirat Allah guna kepentingan kita. 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ya, murid-murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, menyaksikan tentang Yesus yang lahir sebagai manusia, mati, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali ketika mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Iya, Tuhan turut bekerja, ikut bekerja untuk meneguhkan setiap perkataan firman yang disampaikan oleh para utusannya. Ini Tuhan bekerja meneguhkan. Karena itu saya bilang apapun bentuk kesaksian dari manusia, jika Tuhan tidak bekerja, jika perkataan kesaksian itu tidak disertai oleh Tuhan, maka itu hanya merupakan perkataan biasa yang di dalamnya hanya manusia yang diagungkan. Ya, hanya manusia yang diagungkan. Seringkali timbul ucapan-ucapan begini, hebat ya pendeta itu, hebat ya si pendeta, si pengkhotbah itu. Nah, jadi bukan Tuhan yang diagungkan, bukan Tuhan yang dilihat, tapi manusianya. Sehingga ibadah semacam itu hanya akan berputar-putar pada sisi kemanusiaan, hal-hal yang berkaitan dengan manusia saja. Tapi kalau Tuhan yang meneguhkan, seperti kata Rasul Paulus, aku datang, aku akan memberitakan Injil dengan keyakinan, dengan kekuatan roh. Sehingga iman kita, iman orang yang mendengarkan tidak akan bergantung kepada manusia, tapi kepada Tuhan. 1 Korintus 2, ya, 1 Korintus 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan, iya, dan dengan sangat takut dan gentar, iya, baik perkataanku maupun pemberitaanku, iya, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dengan keyakinan akan kekuatan roh atau akan kekuasaan dari roh, kuasa dari Roh Kudus. Saya terus supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Pada hikmat manusia itu, wah hebat dia ya. Nah itu kan hikmat manusia yang dilihat, bukan hikmat Tuhan. Saya hebat pendeta itu, luar biasa pendeta itu. Itu saya orang di bawah hanya untuk melihat kepada hikmat manusia. Tapi Rasul Paulus bilang, aku datang dalam kelemahan, bahkan dengan takut dalam pemberitaanku, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kekuatan dari Allah, kuasa dari Allah,
di dalam firman-Nya yang sanggup melakukan segala-galanya. Di dalam firman kita mendapatkan pengalaman bersekutu dengan firman, bahwa firman itu adalah hidup. Firman itu penuh kuasa. Firman itu sanggup untuk menyucikan, sanggup membaharui hidup kita. Kayak Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Kita lihat, kalau kita bergantung, iman kita bukan bergantung pada manusia, tapi pada kuasa Allah, kekuatan Allah di dalam firman, maka ini yang terjadi. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup. Ya, kita akan punya pengalaman persekutuan kita dengan firman, kita akan punya pengalaman untuk mengalami bahwa firman itu hidup. Firman itu bukan perkataan manusia. Perkataan manusia itu perkataan yang mati. Perkataan manusia tidak bisa memberi jaminan hidup kekal. Tapi sepatah kata Tuhan, kata perwira Kapernaum, katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Dengan sepatah kata ada kuasa. Yohanes, Rasul Yohanes, kita mendengar, kita percaya, maka kita pindah dari maut kepada hidup. Kata Yohanes 5. Kenapa? Karena firman Allah itu hidup, bukan mati, bukan perkataan manusia. Ya, kita akan punya pengalaman bahwa firman itu hidup, menghidupkan apa yang sudah tidak mungkin, menghidupkan apa yang mati. Kita yang mati oleh dosa itu dihidupkan, dipindahkan dari maut kepada hidup. Firman itu hidup dan kuat. Kita akan merasakan bahwa firman itu sangat kuat, lebih kuat dari apapun, lebih kuat dari ikatan dosa. Sekuat apapun ikatan dosa, masih firman Tuhan jauh lebih kuat untuk melepaskan kita dari ikatan dosa. Ya, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Itu artinya firman Allah itu lebih dari segala-galanya, dari apapun yang ada di dalam dunia, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Itu artinya firman Allah itu lebih dari segala-galanya, dari apa yang ada di dalam dunia ini. Iya, lihat. Ia menusuk amat dalam. Ia menusuk amat dalam. Sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Iya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pikiran hati kita, pikiran dan niat hati. Itu firman lebih dari segala-galanya. Apa yang tidak bisa diketahui orang, bisa diketahui oleh firman. Dia menyelidiki pikiran dan niat, gerak hati kita. Pikiran dan hati kita, atau pikiran dan niat yang tersembunyi di dalam, yang tidak ada orang lain yang tahu. Tapi ketika kita mendengarkan firman, firman sanggup untuk mengungkapkan semua itu. Sehingga tidak ada satu perkara yang gelap, yang tertutup, yang tersimpan, yang akan menjerat orang itu untuk jatuh dalam kesalahan yang lebih besar. Sebab satu hal yang gelap yang kita simpan itu menjadi jerat untuk kita jatuh kepada kegelapan yang lebih besar lagi. Sehingga firman Allah sanggup mengungkapkan. Ketika diungkapkan, kita punya kesempatan untuk memperbaiki. Kita punya kesempatan untuk tidak hidup dalam kegelapan. Firman Allah tidak memaksa, tapi dia memberitahu, dia mempresentasikan semua yang kita tidak tahu sekalipun. Untuk apa? Kita mengambil sikap. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita ambil sikap yang positif untuk hidup bertentangan dengan yang gelap, untuk menolak segala yang gelap. Ya, tapi kita mau berada dalam terang. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Terbuka dan telanjang, tidak ada satu yang bisa menghalangi.
untuk semua menjadi nyata saat kita harus memberi pertanggungan jawab. Ya, saat kita harus memberi pertanggungan jawab, tidak yang tersembunyi. Ya, karena kita akan dihakimi dengan firman yang kita dengarkan. Karena itu penghakiman tidak akan pernah salah. Ya, kita akan dihakimi dengan firman yang kita dengarkan. Yohanes 12 ayat 48. Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku, itu menolak firman, menolak pekerjaan firman, menolak pekerjaan penyucian oleh firman, pembaharuan oleh firman, pembenaran oleh firman. Itu semua yang ada. Menolak aku itu menolak firman, dia adalah firman, dan tidak menerima perkataanku. Tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Iya, itu yang akan menjadi hakim. Karena itu Ibrani 4 ayat 13, semua terbuka, telanjang di hadapan dia. Di hadapan dia, tempat di mana kita harus memberi pertanggungan jawab sendiri-sendiri. Kata Rasul Paulus, kita masing-masing memberi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ya, haleluya. Karena kenapa? Karena di pengutusan itu, kata Markus 16 tadi, Tuhan turut bekerja. Jadi di setiap pemberitaan firman yang disampaikan oleh seorang manusia, seorang hamba Tuhan yang diutus, kita tidak bisa main-main, karena di situ Tuhan turut bekerja. Itu sebabnya firman itulah yang kemudian akan menjadi hakim. Ketika firman diberitakan menuntut keobahan, kita tidak berubah. Ketika firman yang disampaikan menuntut pembaharuan, tapi kita tidak mau dibaharui, firman itu yang menjadi hakim. Tidak ada yang tersembunyi. Karena itu mari kita mau mulai belajar dari waktu ke waktu untuk hidup makin menghargai Tuhan di dalam firman-Nya. Karena firman itu diperuntukkan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan. Andai kata Allah tidak peduli dengan kita, Dia tidak memberikan firman-Nya, Dia bisa membiarkan kita terus menerus dalam kesalahan, dalam kejatuhan. Sekoya, tapi karena gairahnya yang begitu besar, kerinduan yang begitu besar kepada kita, dari saat kita ditebus saja lewat kematian kebangkitan Kristus, kita sudah diberikan tempat di sorga. Dan Tuhan tidak mau kita kehilangan ini, sesuatu yang sudah Dia sediakan sedemikian rupa. Dia tidak ingin kita tidak mencapai itu. Karena itu diberikanlah firman menjadi jalan, menjadi penuntun. Ya, firman menjadi jalan, menjadi penunjuk arah. Bagaimana kita harus berlaku, bagaimana kita harus melakukan hidup kita. Kata Efesus 4 ayat 1, di dalam panggilan Tuhan. Karena sesuatu yang tanpa kita minta sudah Dia sediakan. Bukan belum, Efesus 2. Mari mengingatkan ini, ayo. Itu sebabnya kenapa Tuhan harus meneguhkan. Kalau tidak, tidak perlu Tuhan meneguhkan. Tuhan ikut meneguhkan karena Tuhan sangat peduli. Dengan Dia meneguhkan, Dia mau kita mengalami. Kita mendengar firman bukan dengar khotbah manusia,
bukan merasakan jamahan manusia, tapi kita merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan di dalam firman yang kita alami, bukan manusia. Bukan, saudara. Efesus pasal yang kedua, ya, ayat yang keempat, ayatnya yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ya, oleh karena kasih-Nya yang besar, terus yang dilimpahkannya kepada kita, ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita mestinya sudah mati kan? Dia hidupkan. Kalau dia tidak peduli, biar aja kita dalam kematian oleh dosa, tinggal menunggu penghukuman. Karena toh memang ayat 1, kita mati oleh pelanggaran dan dosa kita, bisa aja dia tidak peduli, dia biarkan. Tapi dia peduli. Karena itu anaknya diutus. Selalu saya bilang, sebelum kejatuhan manusia, Allah sudah punya blueprint, rancangan yang indah. Dia tahu bahwa manusia dijadikan satu waktu masih akan jatuh dalam dosa. Anaknya disiapkan untuk menebus, supaya jangan terjadi kematian yang kekal. Dia utus anaknya menghidupkan saya, menghidupkan saudara-saudara dari kematian karena dosa. Ya, dihidupkan bersama dengan Kristus karena kebangkitan, kematian dan kebangkitan ada pada Kristus. Menjadi contoh teladan dari pengalaman kematian dan kebangkitan hanya ada pada Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, ini penyediaan. Selalu saya pakai istilah kasih karunia itu adalah penyediaan, sesuatu yang disediakan oleh Tuhan. Ayat yang ke-6, saya perhatikan. Dan di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Kristus itulah Ia telah membangkitkan kita juga. Dalam Kristus itu artinya di dalam Yesus yang mati dan bangkit. Di dalam Kristus artinya, saya ulangi, di dalam Yesus yang mati dan bangkit, Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Iya. Dan memberikan tempat. Makasih. Ya. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ketika kita ada dalam pengalaman kebangkitan bersama Kristus, kita menjadi orang yang hidup dibenarkan. Itu kehidupan yang dibangkitkan bersama Kristus. Kita mati oleh dosa, kita dibangkitkan. Saudaraku, ya, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, kata Roma pasal yang ke-6. Sekaligus kehidupan itu diberikan tempat bersama dengan Kristus di sorga. Nah, tempat ini yang Tuhan mau kita tidak capai. Begitu rindu, tadi saya bilang gairahnya kepada Yerusalem, sekarang gairahnya kepada gereja Tuhan itu begitu besar. Perjanjian Lama bilang betapa besar gairahku untuk Yerusalem. Sekarang gairahnya Tuhan untuk gereja Tuhan, supaya gereja itu memiliki, menempati, hidup di dalam tempat yang disediakan oleh Allah, bukan di dunia tapi di dalam kerajaan sorga. Karena itulah dalam pemberitaan firman Tuhan lewat hamba-hamba atau lewat siapa saja, Tuhan turut bekerja supaya kita jangan ada keraguan. Percaya, yakin kepada firman, kita bisa mempercayakan hidup kepada firman untuk mengalami pekerjaan firman dari waktu ke waktu sampai kepada tingkat di mana kita sungguh-sungguh sudah dilayakkan oleh Tuhan. Benar-benar layak oleh Tuhan. Bukan lagi kira-kira. Sampai kita berada pada tingkat di mana kita sudah dilayakkan sungguh-sungguh untuk berada di tempat itu. Kalau kita mundur atau kita ingat Yohanes 14, Tuhan bilang begini, jangan gelisah hatimu, aku pergi, ya,
ke rumah Bapa, ke tempat Bapa untuk apa? Menyediakan tempat. Aku pergi. Perginya dia kepada Bapa kan lewat kematian, kebangkitan, kenaikan ke sorga. Efesus 2 bicara tentang Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga. Tempatnya sudah disediakan. Karena itu kita hanya tinggal menunggu waktu dia datang kembali, membawa kita ke tempat itu. Itu yang dia bilang dalam Yohanes 14. Kalau aku sudah menyediakan tempat, aku akan datang untuk membawa kamu ke sana. Coba, satu ayat di Yohanes 14 itu, ayat berapa? Coba ditemukan itu. Supaya kita jangan pernah menjadi ragu. Kasih karunia yang menyelamatkan, ya, kasih karunia yang menyelamatkan, iya. Tapi kasih karunia sekarang sedang menuntun kita lewat pekerjaan firman. Lewat pekerjaan firman yang menyucikan, yang membaharui, yang mengubahkan untuk kita berada di tempat itu. Jangan dilihat, jangan dilihat tentang kasih karunia itu hanya dari satu sisi, dari satu segi. Ada ajaran yang mengatakan kasih karunia itu di atas segala-galanya, lebih dari pelanggaran. Iya, tapi bukan berarti bahwa manusia bebas melakukan pelanggaran. Bukan berarti manusia bebas melakukan kesalahan. Justru kalau kita hidup diselamatkan oleh kasih karunia, kemudian kita berbuat dosa, itu artinya kita menghina kasih karunia. Ajaran mengatakan apapun kesalahan, kasih karunia lebih besar. Sehingga sekalipun orang berjalan kesalahan, kasih karunia lebih besar. Itu orang menyalahgunakan kasih karunia. Ya, karena cuma berpegang pada satu ayat dalam suratan Roma. Lebih besar dari pelanggaran, lebih besar dari hukuman adalah kasih karunia. Iya. Kapan kasih karunia lebih besar dari hukuman? Ketika kita hidup dalam dosa, Yesus datang, memberikan diri tanpa diminta, menyediakan diri, dikorbankan, menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi sesudah diselamatkan, kita harus hidup dalam Dia. Orang yang sudah diselamatkan karena kasih karunia kemudian sengaja berbuat dosa, sengaja melakukan pelanggaran, itu sama dengan orang menghina kasih karunia. Jangan bilang kasih karunia lebih dari pelanggaran. Masa orang enak saja bikin pelanggaran, bikin dosa, oh kasih karunia lebih besar dari pelanggaran. Loh, ayat yang satu itu dijadikan pegangan, kemana-mana yang dipegang ayat itu. Bukan. Ya, mari Yohanes 14 bilang ayat berapa itu? Kalau aku sudah menyediakan. Ayat 3. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Efesus 2 tadi, oleh kebangkitan dia menyediakan tempat. Ya, menyediakan tempat bersama Kristus di sorga. Sudah ada. Yohanes 14 Tuhan bilang, aku akan pergi menyediakan tempat. Tempat sudah ada. Efesus 2, tempat sudah ada. Aku akan datang membawa kamu ke situ. Untuk sampai ke tempat yang disediakan itu adalah sekarang yang menentukan adalah sikap kita. Sikap kita menantikan kedatangannya pada kali yang kedua. Apa kita mau bersikap seperti 5 anak darah yang bodoh untuk kemudian ditinggalkan? Kan tidak. Kita harus bersikap seperti 5 anak darah yang bijaksana, yang tidak hanya merasa oh punya pelita, tapi mereka tahu mereka harus punya minyak persiapan. Itu. Berulang kali Tuhan mengatakan, saudaraku, berjaga-jagalah, ya, berjaga-jagalah kamu. Berulang kali dalam kitab Injil Tuhan ingatkan, saudaraku, sikap, salah satu sikap menantikan kedatangan yang membawa kita ke tempat adalah berjaga.
berjaga dan berdoa. Itu salah satu sikap. Pelitamu tetap menyala. Itu kata Injil Markus. Jangan sampai padam. Sikap berjaga, jangan masa bodoh. Berjaga itu bukan asal berjaga-jaga. Berjaga dan berdoa, berjaga dalam kesucian. Itu antara lain ada. Kita sudah bicara banyak soal sikap dalam menantikan kedatangan Tuhan. Apalagi setelah selesai atau ada ibadah persekutuan di Sulu tahun berapa itu, kita lanjutkan di sini menggunakan waktu yang banyak. Bagaimana kita harus bersikap menantikan kedatangan Tuhan untuk membawa ke sana. Jadi bukan masa bodoh ya. Nah, karena itu Tuhan bekerja. Tuhan turut bekerja untuk kebaikan saya, kebaikan saudara-saudara. Puji Tuhan. Kita kembali kepada kesaksian yang kedua, ya, bahwa Yesus itu anak Allah adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 37. Tadi saya mengulangkan lagi tentang Tuhan bekerja meneguhkan. Minggu lalu kita dengar lagi itu dari sisi yang lain. Karena ini perlu kita harus percaya, yakin tentang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pemberitaan firman, supaya kita tidak bermain-main, kita tidak mempermainkan perkataan-perkataan Tuhan. Kalau kita tidak percaya, yakin, zaman akhir ini ada banyak nabi palsu, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu yang mempermainkan firman, memutarbalikkan, sengaja memutarbalikkan kebenaran firman. Di situ Tuhan tidak bekerja. Tuhan tidak bekerja untuk meneguhkan. Zaman akhir yang terjadi. Karena itu Tuhan ingatkan, waspadalah, banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Memakai namaku, nama Yesus. Nama Yesus itu tidak terlepas dengan yang namanya firman dan Roh Kudus. Itu. Ya. Setiap kali kita berseru nama Yesus, kita sudah tahu kaitannya nama Yesus itu dengan firman dan dengan Roh Kudus. Zaman akhir, nabi-nabi palsu, guru palsu, rasul palsu akan menggunakan ini, nama Yesus. Kalau mereka bicara nama Yesus, mereka akan bicara tentang firman. Mereka bicara nama Yesus, mereka bicara tentang pekerjaan roh, tapi bukan Roh Kudus, roh setan. Mereka bicara tentang firman, tapi bukan firman Allah yang benar, tapi firman Allah yang dimanipulasi, yang direkayasa hanya untuk mencari keuntungan. Mereka memberitakan firman karena iri, dengki, kata Rasul Paulus. Bukan karena kasih untuk menghasilkan keobahan, bukan karena kasih untuk menghasilkan kerukunan, tapi hanya untuk memecah belah. Karena pemberitaan disertai dengan iri hati dan dengki. Tidak bisa lihat kalau yang lain lebih berhasil, kalau yang lain lebih banyak pengikutnya. Ini ada. Coba kita lihat nih Filipi pasal 1. Ini nama Yesus yang dikaitkan dengan firman, tapi bukan firman yang benar, firman untuk kepentingan diri sendiri. Saya bukan dikaitkan dengan Roh Allah, pekerjaan Roh Kudus yang membawa damai sejahtera, tapi dengan roh setan, roh manusia yang menghasilkan perpecahan,
kerusakan di mana-mana. Sekoya Filipi pasal 1. Ya, Rasul Paulus ingatkan kita. Ya, ayat yang ke-15 mulai. Ayat yang ke-14 saja. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Iya, terus. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17, perhatikan. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Dulu sudah ada, dulu dilakukan untuk mereka melakukan pemberitaan semacam itu untuk supaya Rasul Paulus lebih merasa sengsara di penjara. Tapi sekarang pemberitaan ini menyengsarakan orang. Ya, hanya untuk menyengsarakan orang lain. Karena pemberitaannya tidak ikhlas, tidak dengan maksud yang tulus, tidak dengan kasih, tapi karena kepentingan. Ada kepentingan diri sendiri. Apakah itu mencari hormat, mencari nama, mencari keuntungan, mencari popularitas supaya siapa yang paling terkenal, itu dilakukan, tapi pakai firman. Itu yang Tuhan ingatkan ya, zaman akhir ini. Karena itu kita harus makin belajar menghargai firman. Silakan dibuktikan. Silakan menolak kalau tidak bisa dibuktikan dari firman. Tapi kalau bisa dibuktikan bahwa itu yang disampaikan ini adalah Alkitabiah, jangan kita menolak. Ya, nah, kesaksian dari Yohanes Pembaptis, saksi yang kedua, itu ada 7 kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus sebagai anak Allah. Kita sudah sampai kepada kesaksian yang ketiga. Ya, kesaksian yang ketiga, diulangi sebentar. Yohanes 1 ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Iya, makasih. Yang kesekian kali saya mau ingatkan, entah ini yang ke studi yang keempat kita bicara ini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dia yang menerangkan, dia yang menjelaskan, dia yang memberitahu kepada kita. Caranya dia memberitahu, caranya dia menerangkan, itu adalah lewat firman. Karena itu dalam 2 Selasa yang lalu kita mulai dengan jalan untuk bisa mengenal Allah sebagaimana dinyatakan oleh anak Allah, anak yang di pangkuan Bapa. Itu suku hanya dengan kita mendengarkan firman, dimulai dengan mendengarkan, mengerti, percaya, yakin pada firman, kemudian kita taat. Paling sedikit 4 hal itu. Ya. Jadi ayat 18 Yohasan itu Yesus atau firman menerangkan tentang Allah, menyatakan tentang Allah. Tidak ada lain yang bisa menyatakan, menerangkan tentang Allah selain anaknya sendiri. Anak yang ada di pangkuan Bapa. Ini bicara tentang keakraban, hubungan antara anak dengan Bapa. Anak yang di pangkuan Bapa dalam posisi sebagai anak, maka Allah adalah Bapa. Hanya anak ini yang bisa menerangkan tentang Bapa. Siapa
bagaimana dan apa itu Allah. Tidak ada yang lain. Saya sudah jelaskan, tidak ada seorang manusia, seorang hamba Tuhan yang bisa menjelaskan tentang Allah secara sempurna 100%. Tidak ada. Sehebat apapun seorang hamba Tuhan itu dipakai Tuhan, dia tidak akan mampu menerangkan tentang Allah secara sempurna. Ya? Tidak ada. Rasul Paulus menerangkan kepada kita tentang sekarang kita cuma mengenal dengan tidak sempurna. Ya, seperti melihat dalam sebuah cermin. Kita mengenal dengan tidak sempurna. Kita, Rasul Paulus juga mengakui. Rasul yang begitu hebat, yang dipakai oleh Tuhan, saya ya, untuk menyampaikan ini bagi kita semua, tapi dia mengakui. Iya. Kita masih melihat seperti coba dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke ayat 9 mulai, 9 atau 8 mulai, 8 saja mulai. Kasih tidak berkesudahan. Iya. Nubuat akan berakhir. Iya. Bahasa roh akan berhenti. Iya. Pengetahuan akan lenyap. Terus. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Pengetahuan kita tidak lengkap. Dan nubuat kita tidak sempurna. Iya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Iya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Iya. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Terus. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Ya, saat dia menuliskan ini, dia bilang sekarang kita baru bisa melihat seperti dalam cermin satu gambar yang samar-samar. Ya terus. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Iya terus. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dia bilang sekarang aku mengenal dengan tidak sempurna. Kesempurnaan pengenalan itu nanti ketika ketemu muka dengan muka. Karena itu Yohanes 1 ayat 18, yang bisa menerangkan tentang Allah kepada kita cuma anak. Itu Yesus sendiri. Yesus adalah firman. Makin kita mendalam dalam firman, makin kita dibawa kepada pengenalan. Yang lebih hari akan lebih jelas untuk sampai kepada pengenalan yang sempurna. Saat dia datang kembali, baru kita lihat jelas tentang dia. Karena itu saya bilang tadi, tidak ada hamba Tuhan dimanapun di dunia ini yang bisa secara sempurna menerangkan tentang Allah. Karena itu dipakailah oleh Tuhan sekian banyak hamba Tuhan. Dari awal dia bukan cuma punya 12 rasul, dia bukan cuma punya 1 atau 2 atau 3 atau 5 rasul. Diangkatlah 6 rasul dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika mereka diutus, mereka diutus dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Ketika Injil ini ditulis, penginjil Matius melihat Yesus dalam kedudukan sebagai seorang raja. Penginjil Markus melihat Yesus sebagai Markus. Penginjil Markus melihat Yesus sebagai seorang hamba. Penginjil Lukas melihat Yesus sebagai anak manusia. Yohanes melihat Yesus sebagai anak Allah. Iya kan? Kita lebih baik dari mereka. Kalau mau lihat posisi kita sekarang, kita lebih baik. Kenapa? Karena Matius melihat Yesus sebagai raja.
Markus lihat Yesus hamba, Lukas melihat Yesus sebagai anak manusia, Yohanes melihat Yesus sebagai anak Allah. Kita oleh firman dijelaskan semua. Kita bisa mengenal dia dari firman, dia anak Allah, dia adalah raja, dia anak manusia, dia adalah hamba. Kita bisa mengenal 4 sifat tabiat. Matius kenal 1, kan begitu? Itu disebut oleh firman. Itu artinya kita diberi pengetahuan, kita diberi pengenalan secara berlimpah oleh Tuhan di zaman akhir ini. Ya, kita hidup, kita diapit oleh pengenalan demi pengenalan, pengetahuan tentang kemuliaan Dia. Kita diberikan oleh Tuhan luar biasa. Karena itu kalau sampai ada orang Kristen yang tidak mengerti, karena tidak mengerti dan tidak bisa hidup di dalamnya, kemudian tidak bisa masuk surga, bukan salahnya Tuhan. Bukan salahnya Tuhan, saudara. Ya, kalau ada jemaat tidak ngerti, saya tidak pernah tahu, tidak pernah dijelaskan. Karena itu saya tidak bisa berubah. Padahal pendetanya tahu mungkin, tapi tidak dijelaskan. Tuhan bilang, aku akan menuntut darah mereka dari si pemberita itu. Karena itulah juga Rasul Paulus bilang, aku tidak menahankan, tidak mengurangkan sedikit pun. Aku tidak lalai memberitahu, karena aku tidak mau menerima tanggungan darah kamu. Apa ini bisa tahu diberitahu? Jadi itu saya bilang, kita semuanya lebih dari mereka. Secara rohani kalau kita mau hidup sungguh-sungguh, ya kan? Matius cuma bicara Yesus Raja. Sekarang ketika kita bicara firman, kita bisa bicara Yesus Raja, Yesus anak Allah, Yesus hamba, Yesus anak manusia. Kita bisa bicara itu. Lebih kaya mana kita dengan mereka? Coba. Lebih banyak pengetahuan mana kita dengan mereka? Karena itu Rasul Paulus bilang, jangan kita hidup dalam kebodohan. Untuk mengenal Tuhan, kita juga harus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5. Bukan cuma mendengar, tapi juga mengerti. Untuk mengerti, jangan bersikap pasif kemudian, oh Roh Kudus beri aku pengertian, Roh Kudus kalau engkau mau saya selamat beri aku pengertian, tapi tidak berusaha. Ada ayat bilang harus berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Ketika mengerti kita percaya, oh iya Tuhan. Ketika kita percaya kita tidak ragu-ragu mau hidup taat dan dengar-dengaran. Itu jalan orang mengenal Allah. Bukan cuma dengan pengetahuan, tapi mengenal Allah dalam pengalaman. Nah, saya mau bahas, kita mau lanjutkan studi ini dengan pengenalan, ya, pengenalan lewat pengalaman dalam firman. Jadi kalau sudah menulis pengenalan lewat pengalaman dalam firman. Yang pertama, ya, ada beberapa pengalaman yang membawa orang bisa mengenal Allah. Jadi bukan cuma pengetahuan. Pengetahuan kita perlu. Pengetahuan tentang Allah, iya. Tapi harus sampai kepada pengalaman.
Ya, ada orang begini punya pengetahuan. Oh ya, kalau bangun rumah, dia bisa bilang itu kan. Kalau bangun rumah, kalau rumahnya model sekian harus begini, bahannya ini begini, tapi tidak pernah dibangun. Coba suruh bangun kali bisa. Tidak bisa, atau belum tentu bisa. Seseorang yang tidak tahu mengemudikan kendaraan bermotor, tapi dia tahu, punya pengetahuan. Ya. Jangankan yang pakai forsnelling, yang matic saja. Oh ya begini, tapi dia pernah digunakan, dia tidak pernah tahu menggunakan. Tidak punya pengalaman menggunakan, coba disuruh bakal dia bisa. Tidak bisa. Itu yang gampang, yang matic. Yang kan pakai forsnelling. Pakai forsnelling, pakai kopling, harus ada koplingnya. Nah, coba. Oh iya, itu kalau bawa kendaraan bermotor yang pakai kopling, harus, kalau sepeda motor harus tarik koplingnya, kalau mobil harus injak koplingnya, gitu kan. Baru masukkan forsnellingnya, baru forsnellingnya dilepas pelan, gasnya ditekan, nanti jalan. Coba disuruh kalau dia bisa, masuk jurang nanti. Pengetahuan tidak sama dengan pengalaman. Pengalaman hasil dari praktek. Praktek itu karena mendengar dengan sungguh-sungguh, mengerti, percaya, yakin, taat. Nah, saya mau tunjuk tentang pengenalan dikaitkan dengan pengalaman dalam firman, atau pengenalan lewat melalui pengalaman dalam firman, atau pengenalan dikaitkan dengan pengenalan dalam firman. Terserah sudah mau pakai yang mana, pengenalan lewat pengalaman dalam firman atau pengenalan dikaitkan dengan pengenalan dengan pengalaman, maaf ya, pengenalan dikaitkan dengan pengalaman dalam firman. Terserah dikaitkan atau lewat atau melalui pengalaman dalam firman. Yang pertama, karena ada 3 hal pengalaman yang saya mau tunjukkan, kita tidak bisa selesaikan semua ini, kita mungkin di hari akan datang. Yang pertama, ya, pengenalan dikaitkan dengan pengalaman dengan firman. Yang pertama atau antara lain 1, Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran pasal yang ketiga. Ini pengenalan yang dikaitkan dengan pengalaman, atau pengenalan melalui pengalaman. Dari pengalaman kenal, ya, dari pengalaman jadi tahu, gitu. Seperti kalau bawa kendaraan bermotor. Oh iya, saya tahu, saya sudah pernah. Nah, dulu waktu saya belajar, saya pernah jatuh, gitu, ketimpa motor. Nah, gitu kan. Dulu waktu saya belajar, pernah saya nyenggol ini. Nah, ada pengalaman, ya. Hari Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Adapun Musa, ya, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Ya, Musa ini orang yang biasa. Ini saya mau mulai menerangkan tentang Musa yang adalah seorang pengembara, seorang pelarian. Ya, Musa di sini adalah Musa yang gagal, Musa yang lari dari Mesir, jadi pengembara, hidup dalam ketakutan, dalam pengembaraannya, dalam pelariannya dia hidup dalam ketakutan. Habis membunuh orang Mesir, Firaun menjadi marah, Musa adalah pangeran, dia lari. Dia jadi seorang pelarian, pengembara, jadi orang asing,
yang hidup dalam ketakutan. Itu Musa dulu. Tapi kemudian oleh Tuhan dia ditolong lewat masuk dalam penggembalaan ini. Ya. Jadi seorang pelarian, seorang pengembara, seorang musafir, seorang pendatang di Midian. Itu musafir. Tapi dia beruntung, dia masuk dalam penggembalaan. Sama dengan kita ini kan cuma pendatang. Ini mengingatkan saya bicara lebih dulu ini. Kita ini cuma pendatang, kita cuma musafir, kita ini cuma orang asing di dunia ini. Yang bisa menolong kita, sebagai orang asing di dunia ini, kalau kita ada dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan kita bukan lagi orang asing. Efesus 2 masih ingat itu? Tapi kita menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Itu kalau kita jadi ada dalam penggembalaan. Ya, Efesus 2 ada. Ya, kita bicara sudah selesaikan Efesus 2 itu tentang kedudukan kita bangsa kafir, tapi setelah penebusan Tuhan kita bukan orang asing. Kita kawan sewarga dari orang-orang kudus. Indah sekali. Ini digambarkan oleh Musa. Ya, ayatnya kita sebagai orang asing ada di 1 Petrus pasal yang ketiga, tapi kita tidak baca. Mungkin lain kali kita baca. Kita baca terus. Saya hanya mengingatkan pokok saja lebih dulu Musa. Adapun Musa, ini ditekankan Musa. Ya, yang dulu seorang asing, seorang penggembala, seorang pendatang di Midian. Tapi sekarang saya ke catatan hidupnya Musa. Dari orang asing dia kemudian menjadi orang yang hidup dalam penggembalaan. Bukan asing dalam penggembalaan, tapi dia biasa. Sehari-harinya dia hidup dalam penggembalaan. Ya, dia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Ya, ke seberang itu artinya saya gambarkan begini. Kalau dia di Midian di sini, dia menggembalakan di sini, dia bawa domba menyeberang ini padang gurun, melintasi padang gurun. Ya. Karena itu memang tugas dari seorang hamba Tuhan yang diberi jabatan gembala. Itu harus bisa membawa kawanan domba melintasi padang gurun dunia ini untuk bertemu Tuhan. Ya, karena padang gurun ini dunia ini, Yesaya 14, oleh karena ulahnya setan dunia ini jadi seperti padang gurun. Ya, tugas hamba-hamba Tuhan menggiring domba-domba itu melewati padang gurun untuk ketemu Tuhan. Nah, indah sekali ini ayat 1 ini. Benar saudara? Ya, dia menggiring kambing domba ke seberang. Itu artinya melewati padang gurun. Ya. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dibawa sampai ke gunung Allah. Oh, saya kalau baca ini, saya senang membaca, ada kesukaan membaca, tapi tanggung jawabnya yang berat. Harus menggiring kawanan domba, kambing domba melewati padang gurun dunia untuk sampai ke gunung Allah. Gunung Allah itu kan gunung Sion. Ya, kata Ibrani 12, kita harus punya tugas membawa, bukan hanya asal khotbah. Habis khotbah dapat kolekte, dapat perpuluhan. Iya. Kalau
Kalau kolektanya sedikit, aduh cuma sedikit. Sedekah bukan, tapi bertugas menggiring. Ini tugas yang berat, melewati padang gurun. Kalau jemaat tidak punya kasut Injil perdamaian, kalau jemaat tidak punya ikat pinggang kebenaran, tidak punya baju sirah, mereka akan tewas di padang gurun. Ingat Israel berjalan di padang gurun, tempat yang banyak ular yang ganas dan kalajengking. Tapi di padang gurun kasut mereka tidak rusak, pakaian mereka tidak menjadi buruk. Nah, itu harus dijaga. Efesus 6 bicara tentang harus menggunakan baju sirah, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut Injil perdamaian, helm, ketopong keselamatan, perisai di tangan, dan pedang roh. Itu harus ada. Kita harus punya. Jemaat harus punya. Kata Efesus 6. Kita harus dilengkapi melewati padang gurun. Kita harus punya kelengkapan. Kalau tidak, gugur di padang gurun. Nah, ini tugasnya gembala, supaya jangan sampai ada yang gugur, tapi supaya semua bersama gembala ada di gunung Horeb, ada di gunung Allah. Kalau sudah dikasih kasut, dikasih ikat pinggang, dikasih helm, perisai, pedang, baju sirah, tapi kemudian gugur, itu artinya dia tidak pakai itu. Karena merasa kuat, oh saya tidak perlu kasut, saya tidak perlu pedang roh, saya tidak perlu perisai, saya tidak perlu helm, sama nih kalau naik motor, kan gitu ya. Gitu kan, saya tidak perlu, saya bisa, kalau cuma ular gampang, dalam nama Yesus, padahal dia tidak percaya. Ya, karena ada kesombongan iman yang ada pada orang Kristen kan itu, menolak menggunakan kelengkapan senjata Allah karena ada kesombongan iman, merasa hebat, kuat, mampu, pintar, bisa. Itu kesombongan iman yang tidak ada artinya. Sedih memang kalau lihat begitu. Saya kalau lihat anak tangga, aduh, lihat diri saja sendiri kadang merasa kurang. Tuhan ampuni saya masih banyak sekali kekurangan. Tuhan kasih itu kan supaya kita bisa. Jangan selalu berharap gembala, enggak bisa. Gembala menuntun, tapi yang dituntun dikasih kelengkapan. Coba lebih dibaca, mari. Sebelum kita, tadi saya sudah bilang pengenalan dikaitkan dengan pengalaman dalam firman, tapi kita membaca dulu karena kita bicara tentang melewati padang gurun ini. Efesus pasalnya yang ke-6. Ya, ini padang gurun yang kita hadapi ini luar biasa, ya. Iya. Di padang gurun itu bukan cuma ada ular, kalajengking, tapi juga tanahnya kering, tandus. Ya. Efesus pasal yang ke-6. Kita melihat ini ya. Ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, pada akhirnya apapun kita, apapun yang kita miliki, siapapun kita, apapun kedudukan jabatan kita, seberapa besar pun kekayaan kita, Rasul Paulus bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bukan kuat dengan perkara yang lain dari dunia ini, tapi di dalam Tuhan. Selalu saya bilang, mau punya ini, mau punya itu, silakan. Tapi pada akhirnya kita hanya harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, bukan di dalam yang lain.
Ini untuk menghadapi padang gurun dunia ini. Ada kala jengking, ular yang ganas, tandus kering. Saya itu cuma bisa ditaklukkan, dikalahkan oleh ketika Israel mau berjalan, memperhatikan geraknya tiang awan pada siang hari dan memperhatikan geraknya tiang api pada malam hari. Itu yang membuat mereka bisa melewati masa-masa yang sulit, yang sukar. Tapi dengan berkasut. Dengan pinggang berikat dan lain sebagainya. Nah, kita diingatkan lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah seluruh, jangan sebagian, jangan hanya satu, jangan pilih-pilih. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya bisa bertahan. Tuh. Kalau kita tidak pakai lengkap, kita tidak bisa bertahan. Apalagi yang tidak mau pakai, mengabaikan. Kelengkapan senjata Allah ini ada dalam firman. Ada di dalam firman yang kita dengarkan, kita percaya, kita yakini, dan kita taati. Ada disitulah kelengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan. Tidak terlihat, tapi ada melengkapi kita. Kita memiliki firman itu sebagai harta yang mulia, kata 2 Korintus 4, maka itu yang melengkapi kita. Karena itu Rasul Paulus bilang, kalau harta ini ada dalam bejana tanah liat, sekalipun kamu dibanting, dihempaskan, dihimpit, tidak apa-apa, tetap kuat. Kamu akan lihat bahwa kuasa yang melimpah-limpah itu bukan dari manusia, tapi dari Allah. Itu kelengkapan. Taruh tanda itu 2 Korintus 4, 1-2 ayat 2 Korintus 4 ayat 7. Taruh tanda Efesus 6 ini. Coba. Supaya kita tahu kelengkapan dari mana? Dari firman. Kita memiliki firman, kita punya kelengkapan. Tanpa firman kita tidak punya kelengkapan apa-apa. Sekalipun di dunia ini kita bisa punya segala sesuatu. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana talian. Tapi harta ini, atau terjemahan lain bilang, harta yang mulia ini kami punya dalam bejana tanah liat, hidup manusia, daging kita yang dari daging ini, ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itu kekuatan yang melimpah-limpah itu adalah kelengkapan dari senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mampu melawan tipu muslihat iblis. Itu kekuatan yang melimpah-limpah, itu adalah kelengkapan senjata Allah. Hasilnya, sumbernya dari firman. Sumbernya dari firman. Ya, sumbernya dari firman. Dapat kekuatan melimpah-limpah. Nah, itulah kelengkapan senjata Allah. Kekuatan yang melimpah itu yang membentengi kita, ya, yang melindungi kita. Ya, terus 8. Dalam segala hal kami ditindas, iya, namun tidak terjepit. Kami habis akal, iya, namun tidak putus asa. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Tetap ada Tuhan bersama. Terus kami dihempaskan, namun tidak binasa. Iya, terima kasih. Itu kan sudah seperti itu pengalaman yang dijalani, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena kekuatan yang melimpah-limpah. Kenapa? Karena kekuatan dari kelengkapan senjata Allah. Kembali kepada Efesus 6. Ini kita harus miliki di padang gurun ini, ya. Iya, Efesus 6 tadi ayat berapa sekarang? Ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, penguasa yang disampaikan, pemerintah yang disampaikan harus dilawan, bukan pemerintah dunia ini,
bukan penguasa ini, tapi penguasa roh-roh jahat di udara. Iblis dengan segala macam tipu dayanya kita dilawan. Itu lawan kita, itu musuh kita. Bukan pemerintah yang ada di dunia ini. Ya, pemerintah itu lembaga yang harus kita hormati. Kita harus tunduk, kata Rasul Petrus, Rasul Paulus. Kita diajar tunduk, taat, takut kepada pemerintah. Ya, kalau kita berbuat baik kita tidak perlu takut. Nah, ketika kita berbuat jahat, di waktu ibadah Natal pun saya bilang membayar PBB itu kewajiban. Itu aturan pemerintah, tunduk pada pemerintah itu wajib bayar PBB. Itu firman yang mengajar. Berarti tidak bayar PBB masuk surga enggak? Enggak. Tidak kan? Kan firman Allah yang mengajar. Nah begitu. Itu antara lain. Ya mari terus. Ya, Efesus 6 tadi. Ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi tidak bisa diam-diam. Kelengkapan senjata Allah ini cuma satu untuk bertahan. Lain dari itu untuk menyerang. Dari seluruh kelengkapan senjata Allah hanya satu untuk bertahan. Ya, selain itu menyerang. Itu artinya kita harus aktif. Jangan masa bodoh dengan dosa, dengan godaan, tawaran dosa. Enggak apa-apa, kalau cuma begitu enggak apa-apa. Lo dosa. Kita harus aktif melawan sekut tipu daya setan. Lihat. Jadi berdirilah tegap. Ya, saya ulangi. Jadi kalau kita tidak melawan, tidak mengadakan perlawanan, ayat yang ke-13, kita bisa gugur. Masa bodoh, oh Tuhan, Engkau lindungi saya, selamatkan saya dari dosa. Begitu ada dosa kita makan. Tuhan, saya tahu ini salah, tapi kalau saya mau ambil Tuhan tidak cegah berarti boleh. Nah itu ada anak berdoa begitu. Begitu diambil tidak dicegah Tuhan, diambil. Terus dia bilang, ya seizin Tuhan saya melakukan. Itu orang pakai firman itu. Seizin Tuhan saya melakukan itu. Kalau Tuhan tidak suka saya lakukan, pasti waktu saya ambil saya dicegah. Itu orang yang bersembunyi di balik kesalahan, membenarkan kesalahan yang dilakukan. Karena apa? Mengabaikan kelengkapan senjata Allah. Coba kalau dia pegang perisai dan pedang, bisa ngambil enggak? Di tangan ada perisai, ada pedang. Kapan mau gunakan mengambil yang salah? Kan enggak ada kesempatan. Perisai itu perisai iman, pedang itu pedang roh, itu firman. Kalau kita pegang firman, kita hidup dalam pekerjaan roh, maka tangan ini tidak ada kesempatan untuk mengambil sesuatu yang salah, tidak ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang salah, tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Kalau di tangan ada pedang roh, ada perisai. Coba baca terus. Jadi berdirilah tegap. Berdiri tegap. Berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Iya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ada kasut. Terus dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Hanya satu senjata Allah yang digunakan untuk bertahan, yaitu berdoa. Tekun dalam doa, tekun dalam penyembah. Yang lain itu menyerang. Ya, ada pedang roh, ada perisai. Semua itu untuk menyerang.
Saya mohon maaf. Di semua ini saya balik ya, saya bicara tadi yang terbalik. Di semua itu hanya satu yang dipakai untuk menyerang, yang lain untuk bertahan. Bertahan di sini bicara tentang keteguhan. Keteguhan. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Ini dua pengertian seperti satu mata uang dengan dua sisi. Saya tidak, atau boleh saya sampaikan sedikit soal ikat pinggang kebenaran ini, dengan baju sirah keadilan. Ikat pinggang kebenaran itu artinya kita benar di dalam pengajaran, juga benar dalam praktek. Itu. Sedangkan ikat pinggang baju sirah keadilan itu artinya kita menjadi orang benar tanpa menyembunyikan kesalahan. Itu benar, tidak menyembunyikan, tidak munafik, tidak ada dusta, tidak ada tipu daya. Itu baju sirah keadilan. Ikat pinggang kebenaran, benar. Benar di dalam firman, benar di dalam perbuatan. Bukan saya punya pengajaran tapi prakteknya keliru. Saya punya pengajaran mempelai Saku dalam terang tabernakel ini pengajaran yang besar, pengajaran untuk membentuk tubuh Kristus, pengajaran untuk saling menghargai. Yang paling lemah pun dihargai, diberi penghargaan khusus, kata 1 Korintus 12. Tapi prakteknya bukan begitu, kebalikannya. Prakteknya bukan mempersekutukan, tapi memisah-misahkan tubuh Kristus. Itu bukan benar itu. Pengajaran mungkin benar, iya, tapi prakteknya belum tentu benar. Karena itu ini ikat pinggang kebenaran. Kita benar dalam pengajaran, memiliki pengajaran benar yang murni, tapi juga harus benar dalam perbuatan, dalam praktek. Sedangkan baju sirah keadilan ini bicara tentang kehidupan yang benar tapi tidak melanggar hukum. Ya. Benar tanpa dosa, tidak melanggar hukum. Sama-sama pengertiannya benar. Mestinya ikat pinggang kebenaran, baju sirah kebenaran. Tapi dalam terjemahannya disebutkan begini. Itu untuk bertahan. Cuma satu untuk, maaf tadi saya sudah perbaiki ya. Hanya satu untuk menyerang, pedang. Lain dari itu semua untuk bertahan. Ini bicara tentang ketekunan. Sampai kepada ketekunan kita di dalam doa, di dalam penyembahan. Supaya untuk mengatasi semua tipu daya dari setan. Nah, Tuhan kasih. Ini kekuatan kuasanya. Saudaraku, ini dikasih untuk kita bisa menyeberangi padang gurun. Yang tadi saya mengatakan, itu tugas dari hamba Tuhan. Untuk memberitahu, menerangkan, supaya jadi milik dari jemaat, dari domba-domba. Domba punya kasut Injil perdamaian, selalu ada kerelaan hidup berdamai. Itu Injil kasut perdamaian. Selalu ada kerelaan untuk berdamai, untuk mengaku, untuk minta ampun, tapi juga untuk mengampuni. Sekalipun orang itu tidak minta ampun, tapi ada kerelaan mengampuni. Ya Tuhan, Engkau juga tahu kalau dia yang salah, tapi saya mengampuni dia Tuhan. Nah,
Kalau sudah mengampuni ya sudah, jangan cerita lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Kebiasaan orang Kristen kan begitu, mengampuni iya, tapi diungkit lagi. Sebulan kemudian diungkit, setahun kemudian diungkit lagi. Itu bukan mengampuni, itu nih nama. Jadi kalau mengampuni itu kan melupakan. Mengampuni itu melupakan. Sama dengan Tuhan mengampuni kita, Dia melupakan dosa kita. Seperti itu kita. Tapi kita mengampuni sekarang, bulan depan dia bikin kesal, kita ungkit lagi. Tahun depan dia bikin kesal, kita ungkit lagi. Iya kamu, saya masih ingat waktu itu hari Minggu, habis ibadah kamu begini, saya sudah ampuni. Tapi sekarang kamu begini, padahal waktu itu kamu begini, begitu. Diungkit lagi. Coba kalau saya tidak ampuni kamu waktu itu. Itu bukan mengampuni namanya, cari untung. Kalau mengampuni ya sudah, diampuni ya sudah, selesai, jangan diungkit. Coba kalau Tuhan mengampuni kita kemudian diungkit lagi, begitu kita bikin kesalahan diungkit lagi sama Tuhan. Wah, kamu waktu sekolah dulu waktu kamu bagadang, diungkit semua itu. Coba kalau Tuhan ungkit semua dosa kita, bisa enggak? Ya, jemaat harus tahu. Oh iya ya, kita harus punya kasut Injil perdamaian. Kita harus punya perisai iman, supaya jangan gampang dibodohi orang untuk berbuat dosa. Jangan jatuh dalam tipu daya orang untuk berbuat dosa. Ada perisai. Tidak cukup perisai, ada pedang. Ya, kamu tahu kenapa saya tidak mau lakukan? Karena firman Allah mengajar begini. Nah itu, kan gitu. Ya, kita semua harus punya. Bukan cuma hamba Tuhan yang mengajar, gembala yang mengajar. Gembalanya ngajar, jemaatnya punya kelengkapan senjata Allah. Ya jemaat, gembalanya tidak punya kasut. Sebentar-sebentar sakit hati, sebentar-sebentar sakit hati. Itu gembala tidak punya kasut itu. Kita semua harus punya. Untuk apa? Bisa menyeberangi padang gurun untuk sampai ke gunung Allah. Nah, sedikit kita mau bicara, sedikit aja. Saya mau sebutkan ya secara garis besar tentang Musa ini. Mari baca terus, mari selesaikan sampai ayat yang ke-6. Kita mau selesaikan di sini. Ya, nanti kita teruskan jika Tuhan izinkan di kesempatan yang akan datang. Ayat 2. Ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ya. Jadi sampai di gunung Allah, Musa lihat itu. Kok ada semak duri menyala tapi tidak terbakar, tidak hangus, menimbulkan keheranan. Ya. Menimbulkan keheranan. Ini mujizat ini. Ini yang disebut mujizat. Antara lain yang disebut mujizat ini, ada semak duri terbakar, menyala, tapi tidak hangus, tidak dimakan api, padahal apinya nyala. Itu mujizat. Sebelum Tuhan kasih kuasa sama Musa untuk melakukan mujizat di Mesir, Tuhan perlihatkan mujizat ini. Mujizat yang besar. Mujizat yang besar itu mujizat yang menghasilkan keobahan. Nanti kita lihat keobahan Musa.
Musa berkata, ya, baiklah aku menyimpang ke sana untuk Ya. memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? ya, Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, iya. Musa, Musa. Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Terus, Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, ya, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. ya terus 6. Lalu ia berfirman, Lalu ia berfirman, lihat ayat 6. akulah Allah ayahmu. Tuhan memperkenalkan dirinya. Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ishak, dan Allah Yakub. dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dia takut. Tuhan perkenalkan. Musa nggak tahu loh. Tapi dari peristiwa itu, mujizat itu, Musa kemudian kenal Allah. Karena Allah yang memperkenalkan diri. Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, ya, Allah Ishak, Allah Yakub. 7. Dan Tuhan berfirman, Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh ya, kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. ayat yang ke-10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Iya, makasih. Kita lihat pengalaman Musa. Yang saya bilang tadi, kita mau bicara tentang pengenalan dikaitkan dengan pengalaman dalam firman. Jadi Musa kemudian mengenal Allah karena pengalamannya dalam firman. Melihat semak duri yang terbakar, yang menyala tapi tidak hangus. Dan itu menimbulkan keingintahuan. Ada dorongan ingin tahu. Karena itu dia mendekat. Sekaya dari mendekat itulah kemudian Tuhan berfirman, Musa, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Baru Tuhan bilang, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan perkenalkan Allah yang tidak dikenal. Ya, Allah yang tidak selamanya tidak dikenal, tapi pengalaman alami mujizat keobahan Musa kenal. Ya, ini pengenalan yang hasil dari pengalaman dalam firman. Karena itu di bagian awal saya sudah jelaskan, saudaraku, Yesus menerangkan tentang Allah kepada kita lewat firman. Makin kita punya pengalaman dengan firman, makin kita punya pengenalan yang benar. Sedikit pengalaman kita dengan firman, sedikit pengenalan kita kepada Allah. Ya, orang yang cuma percaya, cuma tahu percaya selamat, cuma begitu dia kenal Allah, percaya selamat. Dia tidak kenal Allah menghendaki hidup yang benar, hidup yang bertobat. Dia tidak mengenal Allah menghendaki hidup yang suci, harus disucikan. Dia cuma tahu, ya pokoknya percaya selamat, cuma itu yang dikenal tentang Allah. Dia tidak pernah tahu bahwa ada begitu banyak orang percaya yang kelakuan hidupnya tidak seperti panggilan Tuhan.
Orang percaya tapi hidupnya tidak bertobat. Dia tidak tahu. Dia cuma tahu percaya, selamat. Karena itu untuk mengenal Allah harus makin mengenal Dia, makin kita hidup dalam firman, mengalami pengalaman dari firman, makin kita dibawa kepada pengenalan yang makin jelas tentang Allah. Tidak ada cara lain, kita tidak bisa mengenal Allah dengan pengetahuan. Ya, tidak bisa. Kita tidak usah baca kitab Ayub bilang Allah tidak bisa dicapai dengan pengetahuan. Kita perlu pengetahuan, iya. Ya. Tapi pengetahuan kita tidak sempurna, kata Rasul Paulus. Karena itu pengetahuan harus disertai dengan pengalaman dalam firman. Makin kita hidup dalam firman, makin kita alami pekerjaan firman seperti Musa mengalami. Musa mengalami kan pekerjaan firman. Dari lihat semak duri yang menyala tapi tidak hangus, Musa mengalami. Dia menjadi kehidupan yang baru. Dia menjadi kehidupan yang suci. Karena Tuhan bilang, Musa, tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kasut itu artinya Musa menjadi seperti orang yang seperti bayi yang baru lahir. Nah itu bayi yang baru lahir kan tidak pakai kasut, tidak pakai sepatu. Menanggalkan kasut, itu membawa Musa untuk melihat hidupnya itu, dia yang seorang pangeran di istana Mesir, sekarang harus melihat bahwa hidupnya itu sebenarnya tidak ada yang bisa dibanggakan, tidak ada yang bisa diandalkan dari dirinya. Musa punya pengalaman. Ya, melihat semak duri yang menyala, itu dia mengalami penyucian, pembaharuan pandangan. Ya, kasut ditanggalkan, dia mengalami pembaharuan kaki ini pendirian, sikap hidup, kelakuan hidup, karakter hidup. Musa alami. Jadi seperti bayi yang baru lahir, tidak ada yang dibanggakan, tidak ada yang diandalkan selain merasa tidak layak. Itu. Seorang bayi yang baru lahir itu seseorang yang sangat 100% memiliki ketergantungan. Itu Musa. Seperti bayi yang dilahirkan, dia 100% tergantung kepada orang lain. Siapa yang bisa memberi dia minum? Siapa yang bisa mengurus dia punya diri? Orang lain, orang tua. Gitu kan? Itu menanggalkan kasut. Jadi Musa mengalami pembaruan total dari hidupnya. Pembaruan ini yang membuat dia mengenal Allah secara pribadi, mengenalkan, mendemonstrasikan dirinya kepada Musa. Ini akulah Allah, ayahmu, akulah Allah Abraham, aku Allah Ishak, aku Allah Yakub. Tuhan kenalkan secara lengkap, sempurna. Allahnya ayahmu itu adalah Allahnya Abraham,
Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Itu yang kita kenal sekarang dengan istilah Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Itu yang Tuhan bilang, siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan Bapa adalah satu. Kita sudah dengar yang lalu itu. Jelas kan? Jadi dari pembaruan itulah Tuhan kemudian secara sukarela, saya pakai istilah sukarela, karena tidak ada yang menyuruh kan. Musa tidak minta kenalkan dirimu siapa, enggak. Allah yang secara sukarela. Musa, inilah akulah Allah ayahmu. Allah ayahmu itu adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Begitu dengar itu, ayat bilang Musa menjadi begitu takut. Ya, Musa takut. Ayat yang ke-6 tadi mengatakan, dia menutupi mukanya, dia takut memandang Allah, Allah yang sempurna. Tapi Tuhan perlihatkan, dari pengenalan itulah kemudian datang pengutusan. Ayat 10. Sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Sekarang, ayat 10. Pergilah, aku mengutus engkau. Untuk membebaskan umatku Israel, membawa mereka keluar dari Mesir. Ini pengenalan yang dikaitkan dengan pengalaman hidup. Akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, Musa jadi berkat bagi orang lain. Dipakai jadi berkat bagi orang lain. Ada lagu sekarang yang sampai anak sekolah minggu tahu, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bagaimana permulaan itu? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah gitu ya. Selagi aku masih kuat. Tapi ketika Tuhan mau pakai, enggak mau itu. Kalau nyanyi hidup ini sampai adalah kesempatan. Sudah gerak raut mukanya kelihatan sungguh-sungguh. Coba kamu nyanyi sedikit aja di kor. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah Tuhan selagi aku masih kuat. Tuhan mau pakai, dia bilang, Tuhan, engkau tahu saya rindu, tapi saya dalam kelemahan. Itu saya sudah jelaskan yang lalu itu ya. Yang kelemahannya dibawa-bawa. Tapi kalau nyanyi, pakailah selagi kuat. Oke lah, Tuhan bilang kamu masih kuat, saya mau pakai sekarang. Begitu mau dipakai, oh Tuhan, engkau tahu saya dalam kelemahan. Begitu. Tuhan balik begini loh, kamu katanya dalam kelemahan. Kemarin saya lihat kamu lari-lari kok. Semangatnya. Ayo, ya jangan menipu diri ya. Tapi memang ini tidak bisa dipaksakan. Pengenalan akan menghasilkan pemakaian Tuhan. Pemakaian Tuhan akan membuat kita jadi berkat bagi orang lain. Ini Musa. Ya, saya tidak
Ini tidak ditujukan kepada orang yang merasa lemah. Karena Tuhan pakai ini orang yang merasa sesuai kamu nyanyi tadi lah. Nah itu saya cuma bilang sesuai dia nyanyi. Tapi andai kata sudah dalam kelemahan, Tuhan itu sumber kekuatan. Ya, tidak ada saat-saatnya memang kita dalam kelemahan. Tubuh memang tidak lemah, tapi jiwa yang sedang dalam kelemahan. Karena itu Matius 11 Tuhan bilang, mari kepadaku kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Diundang ayo saat kita merasa kita lemah, datang. Jangan saat merasa lemah malah menjauh dari Tuhan. Ya, jiwa ini yang mau ditolong oleh Tuhan untuk dijadikan berkat bagi banyak orang. Begitu indah, begitu luar biasa. Nanti kita akan periksa di hari yang akan datang, kalau Tuhan masih izinkan, soal praktek lebih jauh dari pengenalan yang dikaitkan dengan pengalaman. Kita masih akan bahas Keluaran pasal yang ketiga. Sekarang kita bangkit berdiri, pelayan perjamuan suci. Saya undang tampil ke muka. Haleluya. Haleluya. (296) Janganlah kau lihat akan besar bebanmu. Haleluya. Tuh, ya. Jangan lihat besar beban, tapi lihat Tuhan yang sanggup menolong, sanggup memberi kita kekuatan, memberi kemenangan. Janganlah kau lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu. Haleluya.